Putri lekentri naga sariri riwuli wali wajena katul tulana wana wandel manten ten tenano besok tidak diopo tembako enak aku sedeng ko engko anak kodo. Wafatnya Sultan Hamengkubuwono III pada tanggal 3 November 1814 membuat Istana Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat terguncang. Sang raja tewas dengan sebab yang masih belum diketahui. Sementara putra mahkota penggantinya yaitu Gusti Raden Mas Ibnu Jarot masih sangat belia. Pangeran Jarot terpaksa naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono IV saat dia umurnya baru menginjak 10 tahun dan baru memerintah secara resmi 6 tahun kemudian. Tetapi usia pemerintahannya hanya sebentar. Pada tanggal 3 Desember 1822, sang raja muda ini tiba-tiba meninggal dunia saat sedang bertamasya. Ada desas-desus dia tewas lantaran diracun. Ya pemirsa, dalam video kali ini kita akan membahas secara singkat tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Sebelumnya, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun, maupun perbedaan versi. Kritik serta saran silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Lahir pada tanggal 3 April 1804 dengan nama kecil Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Beliau ditunjuk menjadi putra mahkota saat penobatan ayahnya sebagai sultan pada tanggal 21 Juni 1812. Tak lama berselang, putra Sri Sultan Hamengkubuwono III dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hageng ini naik tahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IV pada tanggal 9 November 1814 ketika usianya masih 10 tahun. Karena usianya yang masih belia, maka pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IV didampingi oleh wali raja. Salah satu wali raja yang ditunjuk saat itu adalah Pangeran Notokusumo yang telah bergelar Paku Alam I. Kedudukannya sebagai wali ditentukan hingga Sultan mencapai akhir balik di usia 16 tahun pada tahun 1820. Walaupun demikian, menjelang penyerahan kekuasaan Inggris ke Belanda pada tahun 1816, Ibunda Sultan kemudian disebut Ratu Ibu dan Patih Danurejo IV lah yang menjalankan wewenang sebagai wali sultan sehari-hari. Pangeran Jarot mewarisi banyak persoalan yang ditinggalkan rezim sebelumnya di bawah kendali sang ayah, Sultan Hamengkubuwono III yang kerap dianggap lemah. Ia 2 kali naik tahta berkat campur tangan Inggris dan Belanda. Akibatnya masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono III pun ibarat dalam belenggu. Orang-orang asing kerap mempengaruhi kebijakan sang raja yang sebagian besar merugikan kesultanan. Di masa pendudukan Inggris pada tahun 1812, seperti dituturkan oleh Herman Pratikto dalam bukunya Mencari Bende Mataram, Sultan Hamengkubuwono III harus menyerahkan sejumlah wilayah kesultanan meliputi Kedu, Jipang, Japan, Grobogan, dan sebagian Pacitan. Itu sebagai pengganti atas jasa Inggris menaikkan Hamengkubuwono III ke tampuk kekuasaan. Selain itu, wilayah Kesultanan Yogyakarta juga terbelah menjadi 2 di era Sultan Hamengkubuwono III. Atas desakan Inggris, Sultan harus memberikan sebagian wilayahnya kepada seorang pamannya yang bernama Pangeran Notokusumo. Menurut Purwadi dalam bukunya Dalam Perjuangan Keraton Yogyakarta, Notokusumo memang bekerja sama dengan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles.
Hasil pembagian wilayah itulah yang melahirkan kerajaan baru di Yogyakarta, yakni Kadipaten Pakualam yang dipimpin Pangeran Notokusumo dengan gelar Pakualam I. Pakualam I nantinya turut mengambil peran dalam urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta sepeninggal Sultan Hamengkubuwono III yang mati misterius itu. Penerusnya yaitu Sultan Hamengkubuwono IV ternyata juga mengalami hal yang nyaris serupa. Hidupnya berakhir dengan teka-teki yang belum terpecahkan hingga saat ini. Pangeran Jarot sebenarnya bukan anak sulung. Sultan Hamengkubuwono III seperti tercatat dalam buku sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah istimewa Yogyakarta punya putra tertua bernama Raden Mas Ontoweryo. Namun lantaran Pangeran Ontoweryo bukan lahir dari permaisuri, melainkan dari istri selir bernama Raden Ayu Mangkorowati dan tidak ditunjuk sebagai putra mahkota oleh Sultan Hamengkubuwono III, maka ia tidak berhak atas tahta Yogyakarta. Ontoweryo kelak memimpin perjuangan melawan Belanda. Orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Pangeran Diponegoro. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan adiknya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IV digambarkan seperti Krishna yang mengajari Arjuna. Ketika sang raja dikitan pada tanggal 22 Maret 1815, Pangeran Diponegoro sendiri yang menutupi mata adiknya dengan kedua belah tangannya. Kemudian dalam kitab Kedung Kebu dan Babat Ngayuk Jokarto disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro sangat memperhatikan pendidikan sang raja. Tidak jarang dari Tegalrejo, Pangeran Diponegoro menemui Sultan untuk menceritakan kisah-kisah budi pekerti dari kitab Fatah Al-Mulk dan raja-raja khayali Arab maupun Syria. Sang pangeran juga sering membacakan naskah-naskah penting seperti Serat Ambia, Tajus Salatin, Hikayat Makuta Raja, Serat Menak, Babat Keraton, Arjuno Sosrobahu, Serat Bathara Yuda, dan Romo Bodro. Untuk mendukung pendidikan sang raja kecil ini, Ratu Ibu juga menunjuk Kiai Ahmad Musman kepada pasukan Suronatan dan Letnan Abbas Perwira Sepoi untuk mengajar baca Al-Quran dan baca tulis Melayu. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan keraton mulai renggang ketika Patih Danurejo IV semakin menancapkan pengaruhnya di Kasultanan. Notokusumo memegang kendali pemerintahan Kasultanan Yogyakarta sejak 1814. Padahal 2 tahun sebelumnya ia sudah dikukuhkan pemerintahan Inggris sebagai penguasa Kadipaten Pakualaman. Dengan demikian Pakualam I menduduki 2 singgasana sekaligus di Yogyakarta. Memimpin 2 kerajaan berdampak terhadap fokus Pakualam I yang tentu saja lebih mengutamakan tahta Pakualaman yang sudah pasti dimilikinya. Apalagi ia pernah berjasa membantu penjajah sehingga di masa-masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IV, Kasultanan Yogyakarta seolah tidak bertaji. Situasi seperti ini mengakibatkan munculnya sejumlah polemik internal di lingkungan Istana Yogyakarta, terutama lantaran ulah Patih Danurejo IV. Peter Carey dalam bukunya Sisi Lain Diponegoro mencitrakan pejabat tinggi kesultanan ini sebagai sosok yang korup dan ambisius. Selain dikenal penjilat dan kerap membantu Belanda demi kepentingan pribadinya, memang begitulah adanya. Berkat kekuatan siasat dan pengaruhnya yang besar, sepak terjang Patih Danurejo keempat tiada yang mampu menangkal, baik Pakualam I sebagai wali raja, apalagi Sultan Hamengkubuwono IV yang baru beranjak remaja. Sang Sultan ibarat raja tanpa kuasa. Pakualam I menurut catatan Purwadi akhirnya meletakkan jabatan sebagai wali raja pada tanggal 20 Januari 1820 karena Pangeran Jarot dianggap sudah cukup umur. Pangeran Jarot alias Sultan Hamengkubuwono IV pun resmi memegang tampuk pemerintahan. Usianya waktu itu 16 tahun. Jika Pakualam I yang sudah senior lagi berpengalaman saja tidak sanggup memegang kendali pemerintahan Kesultanan Yogyakarta dengan baik, apalagi Sultan Hamengkubuwono IV yang sedang asik-asiknya menikmati masa remaja. Terlebih sebagai raja muda, dia bergelimang harta. Disitulah ulah Patih Danurejo IV semakin menjadi-jadi.
Selain mendukung beberapa kebijakan pemerintah Belanda yang merugikan rakyat, termasuk soal pajak dan sewa tanah, sang patih juga kian getol menempatkan keluarga dan para kerabatnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting di istana. Kelak seperti dituturkan Daniel Agus Marianto dalam bukunya Pangeran Diponegoro Pahlawan dari Gua Selarong, Patih Danurejo keempat membantu Belanda dengan mengerahkan orang-orangnya memerangi Pangeran Diponegoro. Mereka membakar kediaman Diponegoro di Tegalrejo bersama pasukan Belanda yang menjadi awal pecahnya Perang Jawa. Jalannya pemerintahan Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono keempat tetap begitu-begitu saja tanpa sanggup menghentikan berbagai manuver berbahaya yang dilancarkan Patih Danurejo IV. Sang Raja Muda bahkan hanya memerintah kurang dari 3 tahun sejak memegang kendali kekuasaan dari Pakualam I. 6 Desember 1822, Sultan Hamengkubuwono keempat meninggal dunia setelah kembali ke keraton dari perjalanan ke salah satu pesanggerahannya. Diungkap oleh Peter Carey dalam bukunya Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, wafatnya Hamengkubuwono keempat pada pukul 3.30 sore. Cara wafatnya menjadi asal-usul nama julukan baginya, yaitu Sultan Sedo Besiar atau Sultan yang wafat tatkala keluar pesiar. Sementara kematian Hamengkubuwono keempat digambarkan sangat mengerikan. Tampaknya ia mendadak kena serangan penyakit ketika sedang makan dan tubuhnya langsung membengkak, suatu pertanda bahwa ia telah diracuni. Apakah Patih Danurejo IV berada di balik kematian misterius Sultan Hamengkubuwono IV yang tewas pada usia ke-19 tahun itu? Memang belum ada bukti kuat yang ditemukan terkait kemungkinan tersebut. Namun kabar bahwa Sultan Hamengkubuwono keempat meninggal lantaran diracun disebarluaskan orang-orang Patih Danurejo keempat yang menuduh pelakunya adalah seorang suruhan Diponegoro. Sebaliknya, Diponegoro menuduh Danurejo IV lah dalang dibalik kematian Sultan. Tuduhan ini juga menjadi desas-desus tersendiri di kalangan rakyat. Pendapat Diponegoro soal pembunuhan Sultan terekam dalam percakapan antara dirinya dengan Kapten J.J. Rups, tentara yang mengawalnya ketika dibuang dari Magelang ke Batavia. Percakapan ini tersimpan dalam koleksi pribadi Cornet de Groot dan dikutip oleh Peter Carey dalam bukunya Ketika Sultan Hamengkubuwono keempat wafat, tubuhnya membengkak mengerikan, tutur Diponegoro. Kalau begitu, ia pastilah diracun, timpal Rups. Tanpa ada sedikit pun perubahan perasaan, Diponegoro melanjutkan dengan nada yang sama. Ia menerima nasi dan makanan Jawa dari Patih Danurejo IV dan hanya sejam kemudian ia wafat. Pengganti Sultan Hamengkubuwono keempat adalah putra mahkota Raden Mas Gatot-Menol yang ketika dinobatkan masih berusia 3 tahun. Semasa era Sultan Hamengkubuwono kelima ini, kisruh di Yogyakarta justru kian meningkat, termasuk meletusnya Perang Jawa yang diakhiri dengan kekalahan Diponegoro akibat siasat licik Belanda. Demikianlah kisah singkat dari Sultan Hamengkubuwono keempat. Apabila ada kesalahan saya dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.